Shalom, selamat malam pada Bapak Ibu semua dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya pada malam hari ini. Dan saya akan menyaksikan saya menjadi Kristen bukan lewat penampakan Tuhan Yesus ataupun lewat yang dialami oleh beberapa orang yang mengalami bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan secara langsung menjamah hati saya, sehingga itu membuka hati saya untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dari keluarga Muslim, bapak saya orang Madura, ibu saya orang Sunda dari Sukabumi. Dan karena bapak saya sebagai polisi yang bertugas di tempat-tempat yang lain di luar daerah Madura, jadi akhirnya tahun berapa itu waktu saya SD kelas 5, saya tinggal di Madura bersama papa, mama saya dan adik-adik. Dan saya diajarkan begitu kuat yang fanatik untuk mengerti tentang, saya menjalankan semua agama yang diajarkan di dalam Islam, sembahyang, puasa, tarawih, semua saya lakukan. Dan juga saya juga mengaji, ya, tapi belajar bahasa Arab itu tidak terlalu dalam karena waktu itu saya tidak terlalu suka untuk belajar bahasa Arab, ya. Jadi saya hanya diminta untuk mengaji dan saya lakukan itu sehingga pada tahun 1985, ya, bagaimana Tuhan mulai bekerja di situ lewat ibu saya. Sebenarnya ibu saya ini dulu dia Kristen, tapi karena menikah dengan ayah saya menjadi Muslim, ya, karena Kristennya ya Kristen yang tidak pernah ke gereja. Jadi kemudian menjadi Muslim dan juga belajar ngaji dan semuanya. Dan satu kali ibu saya mengalami sakit, ya, mengalami sakit darah tinggi itu 300, ya hampir 300 lah, 290 berapa itu. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa mengobati, sehingga kami semua sedih juga karena melihat kondisi ibu saya yang sangat parah itu. Jadi dengan berbagai macam cara kami sudah lakukan untuk bisa ibu saya sembuh. Kemudian pada satu kali ibu saya itu didatangi oleh kakek saya, papanya ibu saya. Dia katakan papanya itu kepada ibu saya, kamu harus kembali nak kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dalam keadaan berbaring, ya, dalam keadaan berbaring, tidak tidur. Nah, kemudian akhirnya ibu saya sadar dan kemudian dia berdoa. Nah, dengan berdoa itu, berdoa yang tadinya ibu saya ini kan sudah nggak pernah lagi pakai dengan berdoa Kristen, tapi pada saat itu dia hanya mengatakan kepada Tuhan untuk disembuhkan dari sakit itu. Kalau memang ini keinginan Tuhan, rencana Tuhan untuk dia kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya sembuh. Dan kemudian ibu saya bilang dengan ayah saya akan kembali kepada agama saya karena saya merasakan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian ayah saya bilang, ya tidak apa-apalah, kalau memang itu yang membuat mama sembuh, ya tidak apa-apa, tapi jangan pengaruhi saya dan anak-anak, itu katakan ayah saya. Nah, kemudian ibu saya mencari orang Kristen di situ, karena waktu itu saya tinggal di Kamal, yang waktu dari Surabaya, karena tugas ayah saya sudah selesai, dia minta pensiun duluan, kemudian tinggal di Bangkalan. Dan dari Bangkalan itu pindah ke Kamal, dekat pelabuhan yang menuju ke Surabaya, pelabuhan Madura.
dan beli rumah di situ, ada di perumahan. Nah, waktu itu ada ibu saya mencari orang Kristen dan ikut persekutuan doa dan kemudian mendoakan kami sekeluarga, dan akhirnya ibu saya terus dekati saya waktu itu pas lagi bulan puasa. Kemudian ibu saya dekati saya, "Nak, Mami tidak bisa menemani lagi untuk sembahyang." Terus kemudian saya dengar begitu, saya marah. Karena saya bilang sama ibu saya, "Kenapa Mami kok kembali kepada agama Kristen? 180 derajat berbalik. Kan Mami tahu agama Islam itu yang benar." Ya, karena pemahaman saya waktu itu yang ditanamkan bahwa agama Kristen itu najis, kafir, terus dan sebagainya macam itu dalam pemikiran saya waktu itu, yang diajarkan oleh budi saya. Dan saya katakan kepada mami saya tidak menganggap ibu saya sebagai orang tua. Dan memang saya orangnya keras waktu itu, anak yang bandel, yang susah diatur. Dan saya katakan sama ibu saya tidak menganggap mami itu ibu saya bilang orang tua saya, karena mami tidak sama-sama dengan kami, saya bilang gitu. Tapi dengan dengan sabar ibu saya mendekati saya dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu itu saya merasa bahwa saya ngapain saya mau dengerin itu. Saya tutup telinga saya dengan kapas, saya tutup dengan tangan, tapi suara ibu saya itu terdengar terus, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Saya bilang, itu kan tidak pasti, belum saya tidak percaya itu. Pokoknya waktu itu saya tidak mau dengar, karena saya tahu teman saya yang benar waktu itu. Dan kemudian tiap hari ibu saya dekati saya dengan penuh kasih, dia tunjukkan. Ya, kemudian ngajak saya pergi gereja, saya nggak mau. Ya, dan saya juga diingatkan oleh bule saya dan ayah saya juga, jangan terpengaruh, tetap bertahan. Gitu. Tapi adik saya yang dua itu udah ikut dengan mami saya, ya, dengan ibu saya. Dan kemudian lama-lama terus dekati saya tidak ngomong dengan ibu saya. Saya kan begitu, kalau saya merasa bahwa saya tersakiti dan kemudian menyinggung agama saya marah. Sampai mati pun saya tidak akan menegur ibu saya. Dan akhirnya satu kali saya berpikir begini, kok apa yang dikatakan oleh ibu saya itu terngiang-ngiang terus, percaya Tuhan Yesus masuk surga. Kok enak sekali ya, gitu ya. Tapi saya nggak peduli itu. Dan akhirnya satu kali ibu saya ajak saya ke gereja. Waktu itu saya kok mau gitu. Saya nggak ngerti. Ya, waktu itu saya lulus SMA tahun 1985 itu. Saya nggak ngerti kok mau. Terus ibu saya bilang gini, "Ya nak, saya ikut gereja dengan mami dengan ibu, karena saya panggil mami ya, Walaupun kami dari keluarga Madura, tapi kami diajarkan yang dalam bahasa seperti, karena ayah saya sama ibu saya itu pintar bahasa Belanda gitu. Jadi panggilannya papi, mami gitu sama orang tua. Jadi mami bilang, mami nggak maksa Wati, katanya gitu. Biarlah cari teman gitu loh, biar kenalan dengan teman-teman baru di gereja. Oke, baiklah, saya ikut. Nah, kemudian saya ikut, akhirnya saya merasakan waktu masuk gereja itu kok seperti ada satu kedamaian. Nah, itulah yang saya cari, kedamaian itu.
tenang gitu ya, seperti disiram air dingin. Ya itu pengalaman saya. Saya merasakan waktu itu ada satu kedamaian yang sejuk sekali di hatiku itu waktu itu. Dan kemudian ya memang ibu saya bilang waktu itu waktu pas firman Tuhan saya nggak mau dengar, saya jengkel sekali. Tapi waktu memuji Tuhan saya suka gitu ya. Nah kemudian pulang sudah berapa hari kemudian, berapa minggu ya waktu itu kemudian ibu saya tanya, bagaimana nak, apa yang kamu rasakan, katanya gitu. Saya merasa bahwa ada satu ketenangan, ada satu kedamaian yang saya cari di itu, yang saya cari itu satu kedamaian. Karena mungkin waktu itu saya orangnya yang keras hati, suka berkelahi ya. Saya suka berkelahi dengan orang-orang. Kalau ada yang nyakiti keluarga saya marah, saya maju duluan. Ya, saya tentang, saya ngomelin, kalau perlu berkelahi gitu ya. Nah, itu saya dulu ya. Sehingga bule saya itu saudara-saudara papi saya itu jengkel sekali, dasar anak ini bandel banget gitu ya, susah diatur, kamu itu tidak akan bisa masuk surga, neraka tempatnya katanya, itu karena bandelnya tidak mau diatur gitu ya, keras, suka berkelahi gitu, pendendam. Saya suka dendam juga, tapi saat itu saya sedang mencari, ada yang saya cari sesuatu dalam diri saya. Terus saya mikir, iya ya, saya nggak bisa mengumpulkan amal baik ya dengan sifat saya begini, mana bisa saya masuk surga gitu ya. Saya berpikir gini, saya bilang, waduh, kalau saya mati nanti kemana ya gitu. Masih ada keraguan-keraguan dan saya cari kedamaian. Terus ibu saya tanya lagi terus, bagaimana nak, kamu bagaimana setelah kamu lihat situasi di gereja itu ya. Dan akhirnya saya bilang gini, begini aja, saya mau coba-coba jadi orang Kristen. Gitu. Saya coba-coba itu waktu itu Bapak Ibu. Saya coba-coba jadi orang Kristen. Itu yang saya alami waktu itu. Wah, mami saya itu senang sekali. Akhirnya dia cerita ke pendeta, kemudian langsung saya diminta untuk dibaptis ya. Dan akhirnya dalam persiapan baptisan itu, akhirnya saya dibaptis. Nah, kemudian setelah dibaptis itu, karena saya coba-coba, kalau memang saya merasa oke jadi di agama Kristen itu, karena saya merasakan melihat bagaimana situasi di dalam gereja itu ya. Jadi waktu itu saya coba-coba, kalau memang oke bagi saya akan terus. Tapi kalau enggak, saya akan kembali ke agama saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu saya merasa bahwa kok semakin banyak kesulitan ya, tapi dengan ikut saya kateksasi, karena mereka bilang saya harus dikateksasi untuk disidi dalam pendewasaan secara rohani, itu istilahnya kalau di agama Kristen. Itu dipersiapkan dulu, dimuridkan, diajarin tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab yang bagaimana, karena kan waktu itu saya begini, semakin hati saya merasakan sesuatu, saya ingin tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Saya ikut persekutuan, saya baca Alkitab, walaupun belum mengerti mendalam pemahamannya, tapi dari pihak keluarga ayah saya ditantang, ditanya segala macam ya, kemudian dituding-tuding, dimarahin gitu ya. Saya bilang begini, saya belum begitu dalam pemahamannya di Kristen, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya cari. Kalau misalnya bule nggak mau ikut seperti saya, ya tidak apa-apa. Saya nggak memaksa itu, karena kan itu pengalaman saya, kepercayaan saya. Setelah saya masuk Kristen ini, saya merasakan satu damai, karena saya mencari kedamaian. Saya mencari kalau bagaimana nanti kalau saya mati gimana, karena saya anak yang keras, kan bule tahu keadaan saya ya, karena saya ini keponakan yang disayang gitu ya, sangat disayangi sama bude saya, karena ayah saya itu punya saudara itu 7 perempuan, semua 8 bersaudara, laki-laki 1 ayah saya, dan yang 7 itu perempuan semua. Jadi mereka marah sekali ya, kenapa kamu begitu, kamu tahu kan apa di dalam agama kita dan sebagainya. Sekarang bukan masalahnya, ini hati saya mencari
satu kedamaian. Saya mencari sesuatu yang mana kalau nanti saya mati itu kemana? Karena saya merasa bahwa saya belum mengumpulkan amal baik yang saya lakukan, banyak amal jahat gitu ya. Sepertinya tidak ada pengampunan, bilang gitu. Akhirnya Bapak Ibu, waktu itu saya setelah itu saya di CD. Nah, waktu mau CD itu, ketika saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tantangannya luar biasa, aneh dan ajaib, luar biasa Tuhan. Bagaimana saya dicoba untuk bisa tidak sungguh-sungguh untuk lanjut ya. Tantangan luar biasa. Waktu itu kan untuk CD baptisan itu kan harus pergi ke Surabaya, karena di tempat persekutuan itu yang saya hadiri itu belum ada gereja gitu kan, dan tidak ada gereja untuk itu. Terus kemudian pergilah ke Surabaya, satu gereja yang cabang ya, jadi pusatnya di Surabaya. Jadi itu naik kapal. Nah, waktu itu persiapan malam harinya, sepatu saya itu oke, bagus gitu, sudah ini tidak rusak, tidak apa, sudah saya cek semua persiapan semuanya. Tapi waktu di kapal, sepatu saya itu mulai, ini satu kesaksian yang mungkin dilihat orang itu sepertinya hal kecil aja, tapi bagi saya bagaimana iblis itu menggoda saya untuk bisa saya tidak terus gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu sepatu saya tiba-tiba terbuka, ini begini, menganga gini. Wah, ini kayak kurang makan gitu ya. Saya bilang gitu, krek. Waduh, bagaimana ini? Jadi sedangkan itu berangkat kami pagi-pagi subuh, karena kan perjalanannya sekitar 1 jam lebih, dan harus ada di gereja jam 6 pagi. Jadi saya turun, saya pelan-pelan naik pakai karet ya. Akhirnya mau beli juga tutup toko dan waktunya tidak ada, terus memperbaiki juga masih tutup, masih pagi. Dan akhirnya saya berdoa waktu mau sujud di depan gereja itu, kan banyak orang, Tuhan tolonglah supaya orang tidak lihat sepatu saya robek. Dan akhirnya berjalan dengan baik, dan itu terlaksana dengan baik, dan saya cerita kepada majelis, mereka sangat terharu ya. Nah, kemudian setelah itu tahun 86 saya di CD. Nah, kemudian ada satu pendeta datang ke rumah, kemudian mengobrol dengan ayah papi saya. Saat itu papi saya marah sekali karena dalam cerita-cerita itu, ngobrol-ngobrol mereka, ayah saya bilang gini, Bapak pendeta jangan paksa saya untuk masuk Kristen. Saya tidak maksa bapak bertanya, saya menjawab gitu ya. Nah, akhirnya pulang pendeta itu, dan kemudian mami saya bilang sama papi saya, kenapa kok begitu? Ya habis dia memaksa saya. Tidak memaksa, dia hanya menjelaskan. Ya, kemudian beberapa hari kemudian papi saya bilang gini, Mami, saya itu didatangi Tuhan Yesus loh. Jadi saya takut juga, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu ceritanya ayah saya, tapi ayah saya sudah meninggal, sudah lama sekali. Ya, sudah tidak ada, ibu saya juga sudah nggak ada. Jadi lewat itulah kemudian ayah saya dibaptis. Ya, waktu mau dibaptis mengalami tantangan yang luar biasa juga di kapal itu, tiba-tiba diare terus ke belakang sampai lemes gitu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa dibaptis ya. Nah, itu yang tantangan luar biasa bagi kami, sehingga dalam waktu tidak sampai 1 tahun kami sekeluarga percaya Tuhan Yesus. Ya, karena adik saya yang paling bungsu waktu itu umur masih 5 tahun, jadi ikut dibaptis juga. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian setelah kami semua jadi Kristen, memang tantangannya luar biasa dari keluarga, dari saudara-saudara papi saya. Dia bilang gini, kalian ini keterlaluan sekali katanya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa kalian berbalik begini 180 derajat? Tapi kami sempat diusir, saya dan orang tua dan adik-adik mengunjungi saudara-saudara, walaupun diusir kami kunjungi terus, kami tunjukkan kasih Tuhan, karena kami
tidak banyak ngomong, kami tidak bercerita apa, kami melihat kesaksian hidup aja kami kasih lihat kepada mereka. Saya nggak banyak bicara karena mereka menuding-nuding terus bahwa kami itu salah, kami itu kafir, murtad dan sebagainya ya. Tapi kami tetap diam, kami tetap baik ya. Kami berdoa karena kami tetap mengasihi mereka walaupun kami tidak seiman, kami mengasihi mereka walaupun sebelum jadi Kristen dan pada waktu sudah menjadi Kristen kami tetap mengasihi mengunjungi mereka. Dan mereka bilang, bude-bude saya bilang, kami nggak mau kasih uang sama kamu kalau hari raya. Nggak apa-apa, saya bilang gitu, bude, bule, bukan itu yang kami harapkan, tapi kekeluargaan itu mau kami tetap pelihara, karena itu yang kami tetap jaga, karena kan kita bersaudara semua, saudara daging, saya bilang gitu sama mereka. Nah, pada akhirnya, karena kami datang terus kunjungi mereka, kami tidak ngomong apa-apa, ya kami tetap mengasihi mereka, merangkul mereka, mereka tidak mau, tidak apa-apa, kami tetap kunjungi mereka. Dan akhirnya ada bule saya bilang gini, itu musuhnya ayah saya dulu, maksudnya tidak ada kecocokan, tapi nggak lama gitu ya, sering berkelahi gitu, adiknya papi saya, dia bilang gini, kenapa kita mesti ngurusin agama mereka, agama kita benar nggak gitu? Kita sudah benar melakukannya dengan baik atau tidak sih? Tidak usahlah ngurus mereka, biarkanlah mereka dengan kepercayaannya itu. Jadi kita tetap terima sebagai keluarga. Sempat diusir ya, mau diusir tidak boleh, karena prinsipnya mereka kalau ada orang Madura menjadi Kristen itu harus keluar dari pulau itu. Ya, tapi puji Tuhan mereka menerima kami. Dan ada satu kakaknya papi saya, bude saya bilang gini, Wati ini semua bilang bude-bude saya gini, kakaknya papi saya, Wati ini sudah berubah ya jadi orang alim, katanya begitu. Kok bisa berubah dan kalian tuh semua sepertinya ada sukacita, ada walaupun misalnya tidak ada uang tapi tetap sukacita, tetap kelihatannya senyum gitu ya. Terus kamu apalagi Wati, kamu itu orang yang keras, karena apa kamu jadi orang alim sekarang, katanya gitu. Saya bilang gini, Bude mau tahu siapa yang merubah saya? Iya, mau tahu siapa yang bisa merubah kamu? Saya bilang, yang merubah hidup saya adalah Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu. Yang ada di dalam hati saya ketika saya menerima dia di dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan merubah saya, Tuhan Yesus mengampuni saya. Dia mati di kayu salib untuk kehidupan saya. Ya, jadi saya diubahkan oleh Tuhan. Yang pendendam sekarang bisa memaafkan orang. Kalau dulu saya marah, sampai mati pun saya tidak mau tegur. Saya punya dendam dalam hati saya. Itu yang buat saya, iya pantesan muka kamu jadi kelihatan segar, cantik ya. Karena ada Yesus dalam hati saya. Yesus itu yang merubah hidup saya. Itu yang saya saksikan kepada mereka. Jadi mereka senang sekali, mereka menyambut kami semua, ayah saya, ibu saya, dan adik-adik itu bersama-sama. Kalau kunjungan ke rumah mereka, mereka menyambut kami dengan sukacita, karena mereka tidak memaksa kami untuk meninggalkan agama Kristen. Tetap ya, kalau memang itu keyakinan kamu, ya teruskan aja, katanya begitu. Lanjutkan, kami juga akan urus diri kami juga apakah sudah benar di hadapan Tuhan, ya. Karena waktu itu saya memang dengan kegelisahan saya itu saya meminta petunjuk dari Tuhan dengan lewat sembahyang tahajud itu, tapi tidak ada jawaban. Tapi ketika saya mengatakan saya mau ikut Tuhan Yesus, disitulah jawaban, ada satu kedamaian, satu kepastian dalam hidup saya yang saya alami. Dan kemudian puji Tuhan, semua keluarga bisa ikut juga bersama-sama percaya Tuhan Yesus ya, dalam waktu yang tidak lama. Nah setelah itu kemudian saya dipercayakan untuk melayani gereja, dan kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi. Kemudian saya melayani di Indonesia, dan sudah itu tahun 1998
Tuhan manggil saya untuk melayani di luar negeri, untuk melayani satu suku yang terabaikan, untuk menolong mereka dalam pendidikan, yaitu di Filipina, yaitu suku Bajau. Yang sampai sekarang dari tahun 2000 saya sampai sekarang sekitar 21 tahun saya sudah di Filipina. Jadi sekarang pelayanan saya ada di Filipina, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Saya merasakan kasih Tuhan itu hanya lewat kesaksian hidup saya yang menunjukkan kasih Tuhan yang mengasihi semua orang, dan Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan itu, dan yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu yang memang ada tantangan yang luar biasa pada waktu kami sekeluarga di Madura itu percaya Tuhan Yesus, khususnya ayah saya. Memang ayah saya itu suaranya bagus sekali kalau mengaji, dan semua tetangga di sekitar rumah itu mencela, apa istilahnya, pokoknya berusaha untuk mengusir kami dengan ejekan-ejekan, ya. Kemudian karena waktu itu kalau ibadah, karena ada gereja di situ cabangnya aja, mereka sudah buat keributan, ya, keramaian, ya, musik, supaya kami tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mereka akhirnya bisa menerima kami, karena kami diam saja, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus itu karena keyakinan kami yang kami terima itu, untuk bagaimana kami mau merasakan hidup yang satu sukacita, kedamaian itu dalam hati kami, dan itu yang kami saksikan kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa menerima kami karena kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, karena hanya masalah agama itu. Jadi mereka mengerti, mereka menjelaskan, ya sudah, itu kalau memang keyakinan kalian, ya kami tidak bisa memaksa. Jadi kami mereka minta maaf pada kami setelah ada kejadian yang membuat mereka akhirnya mereka menerima kami dengan sukacita. Nah, itu yang boleh saya saksikan, bagaimana Tuhan menjamah hati saya secara pribadi, ya. Tidak yang seperti pengalaman dari beberapa orang kesaksian lewat acara ini, channel ini, bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi saya bertemu secara pribadi ketika saya menerima Yesus secara pribadi itu. Dan yang saya merasakan waktu saya mau coba-coba jadi orang Kristen, tapi ketika sudah dibaptis, Tuhan sudah tangkap saya tidak bisa keluar lagi, karena setelah itu saya mengerti sebenarnya siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang saya alami. Saya punya pengalaman secara pribadi di dalam hati saya, bertemu dengan Tuhan Yesus, yang merasakan bagaimana Tuhan Yesus merubah hidup saya. Ya, ketika saya menerima Dia dalam hati saya, memproses karakter saya yang keras itu. Waktu saya masuk di sekolah teologi juga saya dibentuk oleh Tuhan. Karakter yang keras ini diubahkan oleh Tuhan menjadi lembut, ya, dan juga menjadi mengasihi orang yang menyakiti, orang yang membuat sakit hati pada saya. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan pengampunan kepada saya untuk bisa mengampuni semua orang. Itu yang pengalaman yang saya alami. Begitu juga dengan kalau ayah saya memang didatangi oleh Tuhan Yesus, itu aja yang dia bilang kepada saya. Jadi akhirnya lewat itulah dia mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Itu kalau ibu saya lewat pengalaman sakit itu Tuhan Yesus sembuhkan. Bayangkan dokter sudah angkat tangan tidak bisa mengatasi, tapi lewat doa yang ibu saya naikkan itu membuat dia untuk membuka hati kepada Tuhan Yesus, untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Yaitu kesaksian yang bisa saya sampaikan. Allah yang luar biasa, Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan perubahan dalam hidup kami, sehingga keluarga di Madura mereka boleh menerima kami kalau kami kunjungan ke sana, khususnya saya, karena bude saya dan ayah saya juga sudah
dipanggil Tuhan, sudah ada di bersama Tuhan. Jadi saya mengunjungi sepupu-sepupu saya, mereka menyambut saya dengan baik karena mereka tahu bahwa itulah keputusan saya. Jadi mereka tidak memaksa saya lagi, tidak menteror saya lagi, tapi mereka dengan sukacita menerima saya bersama adik-adik, ya, karena kan orang tua mereka juga tidak ada, jadi kita masih bersaudara, ya, saudara daging. Dan bahkan mereka ada satu sepupu saya minta didoakan, ya saya doakan, ya mereka bilang terima kasih, ya saya bersyukur untuk hal itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.